Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang proses reaksi gelap dan reaksi terang, serta proses fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang yaitu reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya. Reaksi terang merupakan reaksi ketika energi matahari digunakan oleh pigmen fotosintesis. Proses ini terjadi di grana atau tumpukan tilakoid. Proses reaksi terang terbagi menjadi dua, yaitu siklik dan non-siklik. Proses siklik dimulai setelah kompleks pigmen fotosistem 1 menyerap energi matahari. Energi foton menyebabkan elektron tereksitasi. Elektron tereksitasi memiliki energi yang tinggi pada jalur ini. Elektron berenergi meninggalkan fotosistem 1 dari pusat reaksi klorofil A dan ditangkap oleh akseptor elektron, kemudian menerusnya ke sistem transfer elektron. Dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Elektron yang kembali ini akan segera menggantikan elektron yang tereksitasi akibat foton sinar matahari. Pada sistem transfer elektron, pembawa elektron mengalirkan atau memindahkan elektron dari satu pembawa elektron ke pembawa elektron berikutnya, yaitu ferredoksin, plastoquinone, lalu ke kompleks sitokrom, dan terakhir ke plastosianin. Ketika bergerak dalam sistem transfer elektron tersebut, elektron akan melepaskan energi yang kemudian energi akan digunakan untuk pembentukan ATP. Dua elektron yang lepas akan kehilangan energi dan kembali ke fotosistem 1. Dalam perjalanan dua elektron kembali ke fotosistem 1, terjadi pembentukan ADP ditambah fosfor menjadi ATP. Jadi hasil dari tahapan siklik adalah ATP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang terjadi di dalam proses fotosintesis. Kenapa bisa disebut dengan reaksi terang? Karena di dalam prosesnya membutuhkan cahaya. Reaksi terang ini terjadi pada klorofil, tepatnya di membran tilakoid. Tumpukan dari tilakoid ini biasanya disebut dengan granum atau grana. Nah, reaksi terang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada reaksi terang non-siklik dan yang kedua itu ada reaksi terang siklik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dari reaksi terang non-siklik. Bisa dilihat pada gambar, itu ada fotosistem 1 dan fotosistem 2, di mana di antara fotosistem 1 dan fotosistem 2 ini terdapat foton juga atau cahaya yang nantinya akan masuk ke dalam fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, foton pertama itu akan mengenai fotosistem 1 dan fotosistem 2 secara bersamaan. Nah, keduanya sama-sama menjadikan elektron di fotosistem itu tereksitasi. Selanjutnya, elektron terus tereksitasi hingga diterima aseptor elektron primer atau protein. Nah, berikutnya elektron dari aseptor elektron primer atau protein tadi akan berlanjut ke plastoquinone, lalu berlanjut lagi ke sitokrom kompleks. Nah, sitokromnya ini ada banyak ya. Selanjutnya berlanjut lagi
sampai hingga ke plastosianin. Selanjutnya saya berhenti dulu di sini. Saya tadi kan foton atau cahaya terdapat pada antara fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, yang sekarang ini ketika fotosistem 1 itu terkena foton, elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh aseptor elektron primer atau protein. Selanjutnya berlanjut ke ferredoksin. Berikutnya dari ferredoksin berlanjut ke protein dalam bentuk enzim yaitu NADP reduktase. Nah, di NADP reduktase inilah elektron akan bertemu dengan NADP+ sehingga terbentuklah NADPH. Jadi elektron tidak kembali lagi. Jadi elektron di fotosistem 1 itu hilang atau tidak stabil, tapi perlu kita ingat tadi dari fotosistem 2 elektronnya menuju fotosistem 1 sehingga elektronnya stabil di sini. Dan ketika elektron bergerak dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, terjadilah proses transport elektron dan terjadilah pemanenan energi. Nah, pemanenan energi ini digunakan untuk membentuk ATP. Tadi pada proses fotosistem 2, elektronnya hilang, otomatis dia membutuhkan elektron dong sekarang di fotosistem 2 ini. Nah, karena dia membutuhkan elektron, akhirnya di sekitar fotosistem 2 itu kan ada air. Nah, akhirnya mengambil elektron itu dari air. Air pecah, lalu disebut dengan fotolisis air. Pecahnya air untuk diambil elektronnya, karena elektronnya diambil, akhirnya fotosistem 2 stabil kembali. Karena airnya pecah, maka dihasilkanlah yang namanya oksigen. Nah, pada reaksi terang non-siklik ini, maka menghasilkan oksigen atau O2, ATP, dan NADPH. Baiklah, dari proses reaksi terang non-siklik ini, apa saja sih yang dibutuhkan dalam reaksi terang non-siklik ini? Ya, yang pertama itu ada fotosistem 2, yang kedua itu ada fotosistem 1, dan yang ketiga itu ada air. Nah, untuk reaksi terang ini, apa sih yang dihasilkan dari reaksi terang non-siklik ini? Yaitu ada oksigen, dan yang kedua itu ada ada ATP, yang ketiga itu ada NADPH2. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang reaksi terang yang siklik. Assalamualaikum. Ya, kita tadi udah belajar tentang reaksi terang ya teman-teman. Sekarang kita lanjut pada reaksi gelap. Nah, apa sih reaksi gelap? Reaksi gelap adalah suatu reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam fotosintesis. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Reaksi gelap terjadi pada kloroplas yang disebut stroma. Nah, stroma ini lebih tepatnya berada di matriks pada kloroplas. Bahan apa yang kita perlukan untuk reaksi gelap? Yaitu berupa ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang, serta CO2 yang berasal dari udara bebas yang biasanya masuk melalui stomata. Dan ada yang tahu tidak berapa banyak tahapan dalam reaksi gelap? Ya, tahapan dalam reaksi gelap sebanyak 3 tahapan. Yang pertama yaitu fiksasi atau pengikatan, di mana CO2 diikat oleh senyawa yang namanya RUBP atau ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Kemudian reduksi dari senyawa PGA atau asam fosfogliserat yang akan berubah menjadi PGAL atau fosfogliseraldehid dengan menggunakan senyawa NADPH. Kemudian yang ketiga adalah regenerasi. Senyawa PGAL akan berubah menjadi RUBP kembali untuk bisa memfiksasi CO2
dan ke tahap selanjutnya. Bagian PGAL yang tidak diregenerasi menjadi glukosa atau yang kita kenal dengan sebutan sintesis glukosa. Di sini saya sudah mempunyai suatu siklus, di mana siklus ini dikenal dengan nama siklus Calvin. Kita mulai dari tahap fiksasi, yaitu CO2 masuk melalui udara, kemudian berikatan dengan ribosa 1,5 bifosfat, di mana CO2 ini memiliki 6 molekul. Nah, ikatan tadi menjadi 3 asam fosfogliserat. Karena molekul ini labil sehingga membentuk 12 molekul. Lanjut pada tahap reduksi, di mana 3 asam fosfogliserat dengan bantuan 12 ATP yang menjadi 12 ADP menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan jumlah molekul yang sama, yaitu 12. Kemudian proses regenerasi, di mana dengan bantuan 12 NADPH yang menjadi 12 NADP+, di mana H melepaskan ion positifnya. Di sini fosfogliserat masih 12 molekul, kemudian terpecah menjadi 10 molekul fosfogliserat dan 2 molekul fosfogliserat, di mana 10 molekul ini akan menjadi ribosa 5-fosfat dengan bantuan 6 ATP menjadi 6 ADP dan akan membentuk kembali ribosa 1,6 bifosfat. Sedangkan sisanya yaitu 2 molekul fosfogliseraldehid akan menjadi glukosa. Nah, pada reaksi gelap ini hanya akan didapatkan 1 atom glukosa dari 6 molekul CO2. Baiklah, selanjutnya saya Prilly Eka Putri, A1C419009 akan menjelaskan perbedaan antara tanaman C3, C4, dan tanaman CAM. Dalam dunia tumbuhan, dikenal tanaman C3, C4, dan CAM, sesuai dengan mekanisme fotosintesisnya. Perbedaan proses fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM terutama pada tempat reaksi dan waktu reaksi. Tumbuhan atau tanaman C3 adalah tumbuhan yang mendominasi sebagian besar di bumi, sekitar 85%, dengan melakukan fotosintesis secara standar. Pada saat siklus Calvin, senyawa pertama yang melakukan fiksasi CO2 adalah fosfogliserat atau molekul berkarbon 3 dengan bantuan enzim Rubisco sehingga lintasan tersebut dinamakan C3. Tumbuhan ini tidak memiliki adaptasi fotosintesis untuk mengurangi laju fotorespirasi. Nah, contoh tanaman C3 adalah pohon mangga, padi, gandum, kedelai, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tumbuhan atau tanaman C4. Tumbuhan atau tanaman C4 adalah tanaman yang pada saat melakukan proses fotosintesis menggunakan lintasan C4. Hal yang membedakan dari tanaman C4 yakni daun dari tanaman C4 berupa anatomi krans. Anatomi daun tersebut memiliki 2 macam kloroplas atau dimorfik di tempat yakni sel mesofil dan seludang pembuluh atau bundle cells. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, ini adalah sel mesofil, lalu ada seludang pembuluh, ada berkas pembuluh, dan di bagian bawahnya terdapat stoma. Nah, perbedaan kedua tempat tersebut membuat tumbuhan C4 terjadi 2 proses reaksi. Senyawa pertama yang melakukan fiksasi CO2 adalah oksaloasetat atau molekul berkarbon 4 dengan bantuan enzim PEP karboksilase yang dilakukan di dalam sel mesofil. Selanjutnya, oksaloasetat dikonversi menjadi malat dan kemudian masuk ke dalam seludang pembuluh. Malat dipecah dan menghasilkan pirufat dan CO2. Pirufat akan menuju ke sel mesofil lagi untuk dikonversi menjadi PEP, sedangkan CO2 akan difiksasi oleh PGA dengan bantuan enzim Rubisco. Tumbuhan C4 jumlahnya sekitar 3% dari tumbuhan berpembuluh. Contoh tanaman C4 adalah jagung, tebu, sorghum, dan lain-lain. Nah,
Tanaman atau tumbuhan CAM adalah tumbuhan yang saat melakukan fotosintesis menggunakan lintasan crassulasen acid metabolism atau CAM untuk meminimalkan laju fotorespirasi. Pemberian nama tersebut berdasarkan pertama kali ditemukannya lintasan reaksi tersebut pada famili Crassulaceae. Saat ini ada sekitar 20 famili tumbuhan CAM seperti Cactaceae, Orchidaceae, Liliaceae, Bromeliaceae, dan Euphorbiaceae. Metabolisme tumbuhan CAM yakni pembentukan asam malat dilakukan pada malam hari, sedangkan penguraiannya terjadi pada siang hari. Perilaku tumbuhan ini adalah stomata, membuka pada malam hari untuk menyerap CO2, sedangkan siang hari stomata menutup. Contoh tumbuhan CAM adalah anggrek, nanas, dan juga kaktus. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses fotosintesis tanaman C4, C3, dan juga CAM. Yang pertama, tanaman C3. Ketika menjalani proses fotosintesis, tanaman C3 dapat memasukkan secara langsung CO2 ke dalam siklus Calvin. Struktur kloroplas tanaman ini bersifat homogen, serta punya peran yang sangat penting terhadap sistem metabolisme. Selain itu, tanaman C3 juga mempunyai kemampuan untuk melakukan fotorespirasi rendah, karena tidak butuh energi dalam fiksasi yang sudah dilakukan. Namun, pada sisi yang lain, C3 juga dapat kehilangan karbon sebanyak 20% pada siklus Calvin. Hal ini dikarenakan adanya radiasi, sehingga tanaman C3 juga bisa dimasukkan ke dalam keluarga pilogenik. Pada proses fotosintesis, tanaman C3, RUDP akan mengikat CO2, kemudian dirubah jadi senyawa organik C6 yang bersifat tidak stabil. Setelah itu, senyawa organik C6 tersebut akan dirubah lagi menjadi glukosa memakai 12 NADPH dan 10 ATP. Perjalanan siklus terhadap tanaman C3 ini terjadi di bagian stroma pada kloroplas. Tujuannya agar bisa dihasilkan molekul glukosa. Molekul glukosa ini jadi kebutuhan utama bagi 6 siklus C3. Selanjutnya, pada tanaman C4. Tanaman C4, misalnya jagung atau zimes dan tebu, maupun tumbuhan sejenis lainnya tidak akan melakukan ikatan langsung pada karbon dioksida, sebab tanaman ini dapat membentuk senyawa pertama setelah menjalankan proses fotosintesis yang jangka waktunya lebih pendek. Senyawa pertama yang dihasilkan tersebut tidak berupa PGA atau 3C asam fosfogliserat, tapi berbentuk senyawa 4C asam oksaloasetat atau OAA, metode alternatif dalam proses fiksasi karbon dioksida terhadap proses fotosintesis tanaman C4 ini dinamakan juga sebagai jalur Hertzsprung. Sedangkan tanaman yang memanfaatkannya disebut tumbuhan 4 karbon atau tanaman C4. Selanjutnya, tanaman CAM. Tanaman CAM mempunyai gerakan stomata yang agak berbeda dibandingkan jenis tanaman lainnya. Pada tanaman CAM, pembukaan gerakan stomata dilakukan pada malam hari. Namun, pada siang hari gerakan stomata akan ditutup. Apabila cuaca atau suhu udara di malam hari tidak bagus untuk melakukan transpirasi, maka stomata pada tanaman CAM bisa membuka. Setelah itu, karbon dioksida akan menjalani difusi ke dalam daun, lalu diikat dengan sistem PEP karboksilase. Melalui proses ini, selanjutnya akan terbentuk malat OAA. Berikutnya, malat dipindahkan ke vakuola di tengah-tengah sel mesofil dari tempat sebelumnya, sitoplasma. Dari tempat baru ini, asam bisa dikumpulkan pada jumlah yang besar. Setelah itu, di siang hari, gerakan stomata akan menutup. Dari proses tersebut,
tanaman akan terhindar dari kekurangan cairan, malat, dan asam organik yang lain yang telah dikumpulkan pada dekarboksilasi. Sehingga karbon dioksida yang diikat secara langsung melalui daur Kelvin oleh sel akan selalu tersedia. Nah, baiklah, itulah beberapa perbedaan dari tanaman C3, C4, CAM pada saat menjalani proses fotosintesisnya. Nah, di sini saya memiliki tabel ciri pembeda tanaman tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan CAM. Dari anatomi daun, pada tumbuhan C3, sel fotosintesisnya tidak memiliki berkas yang jelas. Sel mesofil besar dan tidak rapat. Sel seludang ikatan pembuluh kecil dan banyak. Sedangkan pada tumbuhan C4, sel seludang pembuluh tertata dengan baik dan kaya organel. Sel mesofil tidak terlalu besar dan lebih rapat. Ikatan pembuluh lebih sedikit. Pada tumbuhan CAM, biasanya tidak ada sel-sel palisade dan terdapat vakuola yang besar di dalam mesofil. Yang kedua, kloroplas. Pada tumbuhan C3, mesofil daun monomorfik. Pada tumbuhan C4, mesofil daun dan seludang dimorfik. Pada tumbuhan CAM, mesofil atau monomorfik. Berdasarkan jenis tanamannya, tumbuhan C3 angiospermae, contohnya durian, apel, mangga, sedangkan C4 monokotil, tebu, jagung, dikotil, famili Amarantaceae. Pada tumbuhan CAM, tumbuhan sukulen atau xerofit, contohnya kaktus dan lidah buaya. Yang keempat, berdasarkan penggolongannya, disebut C3 karena menghasilkan senyawa pertama berupa berkarbon 3. Disebut C4 karena menghasilkan senyawa pertama berupa berkarbon 4. Disebut CAM karena mengikat CO2 pada malam hari dan siang hari stomata menutup. Berdasarkan kebutuhan energinya, pada tanaman C3, 3:2. Pada tanaman C4, 5:2. Dan CAM, 6, 5:2. Fiksasi CO2, pada C3, CO2 langsung masuk ke dalam siklus Calvin saat siang hari. Pada C3, fiksasi CO2 melewati lintasan C4 yang terjadi di dua tempat yang berbeda, yaitu pada mesofil dan pada seludang. Sedangkan pada CAM, fiksasi CO2 melewati lintasan C4 yang terjadi di waktu yang berbeda, yaitu di siang hari dan di malam hari. Berdasarkan kebutuhan air per penambahan berat kering, pada C3 450 sampai 950 gram, pada C3 250 sampai 350 gram, pada CAM 18 sampai 55 gram. Berdasarkan senyawa pertama yang dihasilkan, pada C3 asam fosfogliserat, pada C4 asam oksaloasetat, pada CAM asam oksaloasetat. Berdasarkan enzim pertama saat fiksasi CO2, pada C3 RUBP karboksilase atau Rubisco, pada C4 PEP karboksilase, kemudian RUBP karboksilase. Pada CAM PEP karboksilase di malam hari dan RUBP karboksilase di siang hari. Berdasarkan tempat reaksi, pada C3 pada sel-sel mesofil daun, C4 sintesis asam malat di sel mesofil daun dan pemecahan asam malat di seludang pembuluh. Pada CAM sintesis asam malat dan pemecahan asam malat terjadi di sel mesofil daun.